Imam Janwar teaches people how to become content creators. His classes attract students far and wide to his small village. Imam is one of Indonesia's most successful YouTubers. Usia sekarang berapa Pak Edi? 65 tahun. Bukan 17 Pak Edi ya? Lebihnya. Siap, 65 tahun masih ada semangat untuk belajar Harus YouTube. semangat. Ya. Untuk wilayah kami di kawasan Tapen, di dalam mendapatkan sebuah pekerjaan itu sangat sulit. Kebanyakan adalah dari petani dan buruh tani, dan juga ada yang menjadi kuli bangunan. Dan dari segi pendidikan pun juga tidak semuanya memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, kenapa saya terjun ke YouTube? Itu bukan karena faktor keinginan, tetapi saya terjun ke YouTube karena faktor kebutuhan. Karena kepepet, karena banyak tanggungan secara finansial, hutang pun juga lumayan besar nominalnya, bahkan di angka ratusan juta. Pertama, saya itu adalah seorang buruh, yaitu karyawan toko pakaian di Bondowoso yang bekerja kurang lebih dari 2006. Karena secara dunia nyata sangat sulit, saya bertaruhnya di dunia digital. It was in 2017 when Imam became a YouTuber. Since then, he's posted a broad range of content, from prayer guides to health tips. Karena satu, hanya modal smartphone, dan tanpa modal itu sudah bisa. Dalam postingan YouTube saya, dengan jumlah uploadan setiap hari memproduksi 4-5 konten, setahun kemarin saya mendapatkan angka yang cukup fantastis. Kalau dari saya sendiri, pendapatan yang didapatkan dari YouTube selama ini kurang lebih 10 miliar rupiah dari semenjak 2017 sampai saat ini. Teman-teman semuanya di sini kita sudah masuk ke hari praktek ya. Kita di sini mencoba kreativitas kita semuanya. Kita mencoba memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini. Jadi dalam setahun itu tidak mendapatkan hasil, baru menghasilkan setahun kemudian. Karena saya juga orang yang mohon maaf tidak memiliki skill di dalam dunia IT. Saya pun juga yang namanya trial and error. Tetapi di dalam kegagalan itu saya rangkum, saya catat. Nah, sehingga tidak mengulanginya kedua kalinya. Disitulah mendapatkan insight-insight baru sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang belajar. Ada bunga, ada tanaman yang mungkin bermanfaat untuk kesehatan atau jenis-jenis lainnya. Boleh konten apapun ya, boleh ya? Boleh, pokoknya saya ingin teman-teman mulai bagaimana memutar otak kita, memanfaatkan yang ada di sekitar. Buatlah video 2 menit aja. Saya dari ibu kota Jakarta. Di sini saya lihat kan di media sosial, Mas Imam sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya juga, sudah berpengalaman gitu. Saya tahu menuntut ilmu nggak perlu di kota kan, karena kalau untuk ilmu itu memang mahal kan, bukan hal yang murah kalau menurut saya. Yang penting kita bisa membuat sebuah ide-ide konten yang ada nilainya, value-nya. Pertama, yang kita lakukan nih misalkan kita membahas tentang konten-konten yang menargetkan konten-konten muslim. Nah, konten muslim di sini karena warga Indonesia masih mayoritas muslim. Dan kita lakukan itu karena mereka menyukainya. Oke, buat teman-teman ya di sini, bagaimana kita mengambil kreativitas. Kalau kita memiliki banyak ide-ide, kita jangan cari materi dulu, tapi bahan yang ada di sekitar kita. Ini misalkan contoh buah pinang. Nah, dari buah pinang ini, dari satu biji ini, kalau kita cari manfaatnya, ini sangat banyak. Jadi, bagaimana kita mengetahui manfaatnya? Ada kita di sini namanya Google Lens. Nah, Google Lens di sini bisa memotret gambar dan nanti akan memunculkan manfaat-manfaatnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, bagaimana untuk cara mengambil gambarnya? Kita cukup dengan kamera. Yang kedua tentang hiburan. Kemudian tentang informasi, baru tentang edukasi. Nah, itu memang kita bisa meriset dari kebutuhan masyarakatnya. Nah, saya contohkan ya di sini ya. Nah, misalkan begini. Oke, teman-teman semuanya ya, di sini ada buah pinang yang dimana sangat bermanfaat. Ya, seperti apa manfaatnya? Simak video ini. Ada juga tentang finansial, tentang keuangan.
Misalkan kita buatkan solusi-solusi bagaimana cara untuk lunas hutang, bagaimana memberikan motivasi agar kita keluar dari zona-zona tentang finansial. Nah, itu yang kita berikan motivasi di dalam konten itu. Saya membangun sebuah tempat tinggal yang saya bangun di lahan 1.500 meter persegi. Dan ini juga merupakan salah satu hasil dari semua YouTube saya. Dan saya bangun kolam renang nantinya, ada tempat port mobil juga, ada ini dapur untuk masak, untuk tempat juga makan dari keluarga saya ini. Dan ini juga akan dijadikan untuk sebagai base camp dari kampung YouTuber sendiri. Karena saya juga akan membangun tempat belajar dan juga bekerja saya, kantor saya. Action. Ya udah. Sekarang kayak gini, kalian pergi dari sini deh. Val, tapi aku nggak bisa jauh dari kamu, Val. Aku udah kamu tinggalkan beberapa tahun. Dan sekarang kamu udah di sini, masa iya kamu mau ninggalin aku lagi? Sekarang karena kamu udah tahu kalau rumah ini semua itu untuk kamu. Val, nggak gitu. Udah, Cid, aku memang sayang sama kamu. Tapi sampai saat ini, detik ini kita udahan ya. Imam Janwar has mentored many young content creators. One of them is 28-year-old Noval Tupal, who grew up with Imam. Today, Noval is directing and starring in his own short film about a wealthy man testing his prospective wife. Imam and his class have come to observe. Enggak, saya cuma kenal aja sih sama si Noval. Udah, Dok. Kau panggil si bos aja. Biar saya tunggu di sini. Baik. Itu siapa sih, galak banget? Sama saya juga kalau nggak kenal. Cut. Mana Noval? Wah, ini buat apa nih? Tentang bos pura-pura tinggal di rumah reot, Mas. Oh, siap. Jadi mungkin Noval bisa ngasih tips apa nih buat penyemangat buat teman-teman kita di sini, Val? Saya ya Noval yang mungkin orang-orang kenal sebagai konten kreator sudah up itu kalau tanpa seorang Mas Imam Janwar saya bukan apa-apa. Jadi intinya untuk anak muda itu jangan patah semangat dan harus bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yakin intinya ya. Konsisten Mas, lagi Mas. Oke, Val, ya lanjut ya. Mas, ya. ya, Mas. Oke. Semangat semuanya ya. Noval became a YouTuber in 2019 and has had a meteoric career in content creation ever since. The former motorcycle dealer, who once attempted to enter local politics, had finally found his calling. Waktu pas saya gagal calon anggota legislatif 2019 DPRD Bondowoso, di situ saya langsung terjun ke dunia YouTube. Nah, di situ saya harus punya pekerjaan waktu itu tunangan, dan yang lebih buat saya semangat jadi konten kreator itu awalnya tidak percaya diri karena saya mencoba jalur beda sama teman-teman yang sudah jadi konten kreator. Gue akan jemput si Citra dulu, dan dia, si Marco akan nunggu di belakang. Siap. Saya coba di vlog. Di vlog itu prank. Yang itu apa? Noval's first YouTube upload hit more than 1.3 million views, and his channel now has over 2 million subscribers. Monetisasi itu biasanya teman-teman itu perlu waktu 1 sampai 3 bulan. Alhamdulillah di sana saya monetisasi itu nggak sampai 1 bulan waktu itu. Iya, waktu saya merintis di konten kreator YouTube itu masih banyak pengangguran. Ya kalau sekarang kita sudah alhamdulillah tim yang dulu-dulu itu teman-teman saya itu di Desa Tapen juga. Yang dulunya dia nggak punya kerjaan, sekarang kan kerja sama saya. Kalau di konten kreator di sana ada bagian ya editor, kameramen, dan juga yang peran pembantu, ada yang ya talent cewek kayak gitu. Kalau yang lain itu untuk di bisnis-bisnis kecil saya. Despite its agrarian traditions, Tapen has now earned the moniker of the YouTube village. Youths like Noval have created a comfortable life for themselves as content creators.
Kita harus pandai-pandai merubah cara ide kita dan gimana yang mau tampil lebih menarik pada follower-follower saya. Mas Imam itu pernah berkata, jangan lihat hasil mau itu sudah monetisasi atau enggak, yang penting saya buat dulu semangat. Ini baru saja diantar oleh paket dari pos. Luar biasa sekali, saya mendapatkan sebuah award dari YouTube untuk 1 juta subscriber. Ini saya membutuhkan 1 tahun untuk mencapai angka 1 juta ini. Pertama kali saya belajar YouTube itu sulit untuk mendapatkan sebuah ilmu dari orang-orang lain. Nah, disitulah ada rasa dalam hati saya harus membuktikan bahwa mengajari orang lain itu, bahwa walaupun kita menyampaikan ilmu saya kepada orang lain, itu tidak mengurangi pada hasil saya. Jadi pertama kali saya mengajari dari anak-anak muda dulu yang ada di kampung saya. Akhirnya dari beberapa puluh orang itu mengajari teman-teman yang lain juga yang ada di sini, sehingga menyebar lagi. Sehingga ketika 1 orang yang berhasil akan menjadi contoh-contoh yang lainnya.